Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, bakal menerapkan sistem parkir digital pada Oktober tahun 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman saat diwawancarai tribunnews.ultra.com, Selasa, tanggal 9 September tahun 2025. Parkir digital kita akan terapkan insya Allah di Oktober sebagaimana kita sudah melihat beberapa daerah, kata dia. Nantinya pungutan retribusi parkir tersebut menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Masing-masing juru parkir wajib mengantongi QRIS sehingga masyarakat bisa memilih metode pembayarannya melalui scan barcode QRIS ataupun tunai. Semua tukang parkir yang kita wajibkan pakai QRIS, jadi ketika masyarakat ingin membayar pakai QRIS mereka, juru parkir harus siap, jelasnya. Sudirman menyebutkan, beberapa daerah telah meluncurkan digitalisasi parkir seperti di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada September tahun 2025 lalu. Kemudian Surabaya, kota di Provinsi Jawa Timur ini bahkan telah menerapkan sistem parkir digital sejak 2024 silam. Menurut Imeng, sapaan akrabnya, digitalisasi parkir tersebut untuk mengatasi kebocoran pendapatan asli daerah, PAD, di Kendari. Dan kita ingin memastikan retribusi parkir ini benar-benar untuk pembangunan Kota Kendari, pungkasnya. Selain itu, penerapan sistem digitalisasi juga akan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan uang parkir. Terutama di tepi jalan, seperti diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Dishub Kendari, Paminudin. Kami Dinas Perhubungan itu melaksanakan pemungutan di tepi jalan, inilah yang sedikit sulit kalau menggunakan digital, ujarnya. Dia bilang, parkir tepi jalan tersebar luas di wilayah Kota Kendari, apalagi potensinya mencapai 90 titik. Meski demikian, pihaknya bakal menyosialisasikan penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran parkir kepada masyarakat terlebih dahulu. Parkir digital kita insya Allah akan terapkan di Oktober, sebagaimana kami sudah melihat beberapa daerah. Di Kota Makassar sudah terapkan mulai 1 September, dan juga di Surabaya dari tahun 2024 parkir digital sudah dilakukan. Jadi konsepnya seperti ini, bukan semua masyarakat harus pakai kris, tapi semua tukang parkir kita wajibkan nanti menggunakan kris. Jadi ketika masyarakat ingin membayar pakai kris, mereka harus siap. Terus yang kedua, apabila masyarakat tidak bisa menggunakan kris, terkendala masalah jaringan atau mungkin tidak punya HP, itu bisa bayar cash, tapi dibuktikan dengan karcis yang resmi. Tapi ini tujuan kita bagaimana kebocoran-kebocoran PAD kita terkait masalah parkir itu bisa teratasi, dan juga ingin memastikan bahwa benar-benar parkir itu dipakai untuk pembangunan daerah Kota Kendari. Untuk yang parkir ini kan ada berapa macam sebenarnya ya. Jadi ada yang pertama itu parkir di tepi jalan, ya, itu kewenangan Dinas Perhubungan. Kalau parkir yang di area-area toko itu kewenangan Dinas Pendapatan. Kalau parkir yang ada di sekitar pasar itu adalah Perumda Pasar. Nah, saya sebagai petugas perhubungan itu melaksanakan pemungutan itu yang ada di tepi jalan, ya, di bahu jalan. Nah, inilah yang sedikit agak sulit kalau kita pakai digital karena wilayahnya cukup luas. Lokasinya yang saat ini kan potensinya kurang lebih 90 titik. Walaupun yang aktif itu baru kurang lebih 67 titik yang aktif. Masih ada kurang lebih 20 yang harus kita bersihkan untuk aktif. Nah, kalau ini harus digital semua, itu akan membutuhkan biaya yang sedikit agak besar terkait dengan pengadaan sarananya misalnya. Karena itu setiap titik dan setiap jukir itu kan harus punya sarana misalnya. Nah, ini tidak semudah membalikan tangan, hari ini kita ucapkan, besok kita laksanakan. Kita tentu sosialisasi dan menyiapkan sarananya, kemudian yang terpenting adalah sosialisasi secara langsung pada masyarakat kita agar mereka tidak merasa kesulitan dari akibat hadirnya aplikasi ini, gitu ya. Nah, harapannya ke depan kita ingin itu supaya hasil pungutan kita semuanya itu bisa tersaring dengan baik, artinya masuk semua di kas daerah. Tentu itu semua ada aturannya, ya, ada mekanismenya, ada SOP-nya. Parkir digital itu kita masih dalam bentuk wacana, ya, karena itu perlu sosialisasi yang detail kepada masyarakat, karena tidak semua masyarakat kita yang punya
kemampuan mengakses hal-hal seperti itu, karena ini ada hubungannya dengan aplikasi kan gitu ya, sehingga kita memang ke depan harus seperti itu, karena tujuannya adalah agar semua pendapatan kita bisa tersaring dengan baik ya, tersaring, kemudian tidak ada yang disalahgunakan oleh petugas-petugas kita yang ada di lapangan. Itu intinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.